Selamat datang di kelas manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gizi dalam penanggulangan bencana. Indonesia tergolong sebagai wilayah yang rawan bencana, terutama bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, banjir, hingga tsunami. Nah, penurunan status kesehatan dan gizi itu menjadi salah satu masalah utama yang paling sering terjadi pada masa kedaruratan, terutama pada kelompok usia rentan, seperti balita dan juga anak-anak. Nah, dengan mengetahui prosedur terkait pengawasan status gizi dan juga intervensi gizi pada masa kedaruratan, seorang nutrisionis itu diharapkan bisa mencegah terjadinya penurunan status kesehatan dan gizi, terutama pada balita dan juga anak-anak, yang merupakan kelompok paling rentan. Topik kita hari ini akan seputar definisi bencana alam dan kedaruratan. Bagaimana koordinasi saat kedaruratan bencana, kajian dampak bencana, dan analisis kebutuhan gizi, serta kegiatan gizi apa saja yang dilakukan saat bencana alam dan kedaruratan terjadi. Pertama, kita mulai dari definisi bencana, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti gizi saat terjadi bencana, kita akan melihat dulu bagaimana siklus tahapan bencana itu sendiri. Siklus bencana digambarkan sebagai berikut. Fase pra-bencana, yaitu kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan juga peringatan dini. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana, jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke fase bencana, yaitu kegiatan tanggap darurat dan juga cepat respon untuk pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan juga sumber daya yang ada. Kemudian selanjutnya, jika masa tanggap darurat tadi telah dilewati, maka selanjutnya adalah kegiatan penanggulangan masuk ke tahap pasca bencana, yaitu kegiatan recovery atau pemulihan. Nah, bidang rehabilitasi serta rekonstruksi biasanya yang memegang peranan penting pada tahapan ini. Ini adalah gambar bagan koordinasi yang dilakukan saat terjadinya kedaruratan bencana. Koordinator tanggap darurat kesehatan akan bertanggung jawab terhadap Satgas Tanggap Darurat, pelayanan medis yang mengkoordinir rumah sakit dan juga ambulan, kemudian ada Kesling yang mengkoordinir air bersih dan juga limbah, kemudian ada surveillance epidemiologi, ada gizi, dan juga penampungan darurat. Nah, semuanya ini akan saling berkoordinasi terkait mulai dari logistik, transportasi, koordinasi dengan organisasi pemerintah dan juga LSM, ada bantuan donor juga, dan juga informasi publik. Kalau tadi adalah koordinasi di tingkat secara general, sedangkan bagan ini menggambarkan koordinasi kedaruratan bencana di tingkat kabupaten dan kota. Melibatkan mulai dari rumah sakit umum kabupaten dan kota, puskesmas, organisasi pemerintah dan juga LSM, serta petugas penyaluran bantuan pangan di tingkat kecamatan. Sedangkan untuk kegiatan koordinasi penanganan gizi pada situasi bencana sendiri itu terdiri dari aktivasi mekanisme koordinasi penanganan gizi, kemudian pertemuan koordinasi subklaster gizi, pertemuan koordinasi kelompok kerja, penugasan tim gerak cepat gizi, dan juga koordinasi lintas program dan lintas sektor. Nah, mekanisme koordinasi penanganan gizi ini tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan di antara mitra dan juga instansi yang bergerak dalam penanganan gizi, serta untuk meningkatkan efektivitas respon gizi juga.
Selanjutnya, perlu juga dilakukan kajian terhadap dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi dan juga kelompok rentan. Kegiatan untuk kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi ini meliputi pengumpulan data, jumlah dan lokasi kelompok rentan, serta dukungan yang diperlukan untuk penyelamatan jiwa guna mempertahankan status gizi masyarakat. Kemudian kegiatannya bisa terdiri dari analisis data prakrisis, penilaian kebutuhan awal, rapid health assessment, kemudian penapisan balita, ibu hamil, ibu menyusui, kajian multisektor, dan juga survei cepat gizi. Nah, hasil dari kajian ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rencana respon gizi atau intervensi gizi. Setelah dilakukan kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi, maka perlu dilakukan diseminasi hasil analisis data prakrisis. Selain dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan di masing-masing tingkatan wilayah, hasil analisis ini juga perlu dibahas bersama dengan mitra pelaku gizi untuk merencanakan dan menyiapkan intervensi gizi yang diperlukan secara terintegrasi dan juga terkoordinir. Selanjutnya adalah dilakukan perencanaan respon atau intervensi gizi. Nah, rencana respon gizi ini dikembangkan berdasarkan kajian dari dampak dan analisa kebutuhan gizi tadi, dan dapat diperbaharui secara berkala seiring dengan ketersediaan hasil kajian yang terbaru. Kemudian informasi yang diperlukan untuk mengembangkan rencana respon gizi ini adalah mulai dari skala bencananya, kelompok prioritasnya, kemudian wilayah prioritas, kemudian kegiatan pokok intervensi yang diperlukan, dan juga strategi pelaksanaannya, serta sumber daya yang diperlukan. Masuk ke kegiatan gizi, inti dari tugas seorang nutrisionis selama penanganan bencana dan kedaruratan. Pada gambar ini dijelaskan secara singkat mulai dari kegiatan gizi pra-bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Nah, kegiatan awal yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data dasar gizi dan juga screening untuk keperluan surveillance gizi. Data yang dikumpulkan meliputi data antropometri seperti berat badan, tinggi badan, umur, yang tujuannya untuk menentukan status gizi. Nah, screening bisa juga dilakukan kalau diperlukan adanya intervensi PMT darurat dan juga PMT terapi. Nah, ini dilakukan pengukuran antropometri BB menurut tinggi badan untuk semua anak, biasanya untuk menentukan sasaran intervensi. Nah, pada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia, screeningnya dilakukan dengan pengukuran lila. Selanjutnya adalah penanganan gizi pada pra-bencana. Pada dasarnya adalah kegiatan antisipasi terjadinya bencana dan juga untuk mengurangi resiko dampak bencana. Nah, kegiatan ini dilakukan antara lain seperti sosialisasi, pelatihan petugas, manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kegiatan gizi, konseling menyusui, konseling makanan pendamping, kemudian pengumpulan data awal daerah rentan bencana, penyediaan buffer stok MPASI, pembinaan teknis, dan juga pendampingan kepada petugas terkait dengan manajemen gizi bencana. Masuk ke kegiatan gizi pada situasi darurat bencana, ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan juga transisi darurat. Untuk siaga darurat itu adalah keadaan potensi terjadinya bencana yang biasanya ditandai dengan pengungsi dan pergerakan sumber daya. Jadi kegiatan penanganan gizi pada situasi siaga darurat ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saja. Jadi dapat dilaksanakan seperti kegiatan pada tanggap darurat. Sedangkan untuk yang tanggap darurat, nah kegiatan penanganan gizi pada tanggap darurat itu dikelompokkan menjadi 2 tahap, yaitu tanggap darurat awal dan juga tanggap darurat lanjut.
Kemudian yang ketiga adalah transisi darurat. Transisi darurat ini keadaan sebelum dilakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Jadi kegiatan penanganan gizinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan dapat dilaksanakan seperti kondisi tanggap darurat. Kita akan bahas satu persatu tiap tahapannya, dimulai dari fase pertama tahap tanggap darurat awal. Ini ditandai dengan kondisi korban bencana biasanya masih dalam pengungsian atau belum dalam pengungsian. Nah, petugas belum sempat mengidentifikasi korban secara lengkap, kemudian bantuan pangan itu sudah mulai berdatangan, dan adanya penyelenggaraan dapur umum jika diperlukan. Lamanya fase 1 ini tergantung dari situasi dan kondisi setempat di daerah bencana, maksimal sampai 3 hari setelah bencana. Pada fase pertama ini, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan makanan yang bertujuan agar pengungsi tidak lapar dan bisa mempertahankan status gizinya. Kemudian mengawasi pendistribusian bahan makanan, kemudian juga menganalisis hasil Rapid Health Assessment. Dan ini adalah contoh standar ransum di fase tahap 1 tanggap darurat awal. Contoh standar ransum ini berdasarkan perkiraan balita di pengungsian sebesar 10% dari jumlah pengungsi. Kemudian perlu adanya blended food atau MPASI dan juga susu untuk anak umur 1-5 tahun dalam standar perencanaan ransum. Kemudian penerimaan dan pendistribusiannya melalui dapur umum, dan perhitungan bahan makanan hendaknya ditambahkan 10% untuk hal-hal yang tidak terduga atau mungkin kehilangan atau kerusakan bahan makanan di penyimpanan. Dari standar ransum tadi, kemudian dilakukanlah perhitungan kebutuhan bahan makanannya berdasarkan jumlah korban bencana. Misalnya, biskuit yang dibutuhkan untuk jumlah 1.500 pengungsi pada tabel ini. Nah, kebutuhan setiap orang per harinya itu adalah 100 gram biskuit. Maka kalau ada 1.500 pengungsi, kita nutrisionis merencanakan 150 kg biskuit per hari. Atau hitungannya 450 kg biskuit per 3 hari. Kemudian tadi kita disuruh menambahkan 10% untuk hal-hal tidak terduga, misalnya kerusakan atau kehilangan pada saat transportasi atau pada saat penyimpanan gitu ya. Sehingga total biskuit yang dibutuhkan, kalau tadi 450 kg biskuit per 3 hari, kita tambahkan 10%-nya yaitu 45 kilo, sehingga nanti total yang dibutuhkan adalah 495 kg. Itu untuk kebutuhan per 3 hari. Selanjutnya untuk fase 2, tahap tanggap darurat awal, kegiatannya adalah menghitung kebutuhan gizi berdasarkan analisis hasil Rapid Health Assessment. Dengan diketahuinya jumlah pengungsi berdasarkan kelompok umur, selanjutnya kita menghitung ransum pengungsi dengan memperhitungkan setiap orang pengungsi membutuhkan 2.100 kilokalori, 50 gram protein, 40 gram lemak, serta kita bisa menyusun menu juga yang didasarkan pada jenis bahan makanan yang tersedia. Pada fase tahap 2 ini, bagian gizi juga perlu melakukan pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur umum, mulai dari tempat pengolahannya, menentukan sumber bahan makanannya dari mana, kita menentukan petugas pelaksananya, di mana kita menyimpan bahan makanan basah dan juga bahan makanan kering, kemudian bagaimana cara pengolahannya, cara distribusinya, peralatan makan dan peralatan pengolahannya, kemudian tempat pembuangan sampah sementara di mana, kemudian kita juga merencanakan pengawasan penyelenggaraan makanannya, serta sampai kepada bagaimana mendistribusikan makanan siap saji. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan pengawasan bantuan bahan makanan untuk melindungi korban bencana dari dampak buruk akibat bantuan tersebut, seperti misalnya
keracunan makanan, diare, atau infeksi karena bahan makanan yang kita olah di bagian gizi. Tahap selanjutnya adalah tanggap darurat lanjut. Ini dilaksanakan setelah tahap tanggap darurat awal dalam rangka penanganan masalah gizi sesuai dengan tingkat kedaruratannya. Lamanya tahap tanggap darurat lanjut ini tergantung dari situasi dan kondisi di daerah bencana. Pada tahap ini sudah ada informasi yang lebih rinci tentang keadaan pengungsi, jumlah menurut golongan umur, jenis kelamin, keadaan lingkungan, keadaan penyakit, dan sebagainya. Kegiatan penanganan gizi pada tahap ini meliputi mulai dari analisis faktor penyulit berdasarkan hasil Rapid Health Assessment, kemudian pengumpulan data antropometri balita, mulai dari berat badan, panjang badan, tinggi badan, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, lilanya kita cari tahu ya. Kemudian menghitung proporsi status gizi balita kurus, berdasarkan Z-score ya BB dan TB-nya kurang dari -2 SD dan juga jumlah ibu hamil dengan resiko KEK atau yang lilanya kurang dari 23,5 cm. Kemudian kita juga menganalisis adanya faktor penyulit seperti ada kejadian diare, campak, demam berdarah, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian mulai melaksanakan pemberian makanan tambahan dan suplementasi gizi bagi kelompok rawan. Untuk penentuan besar sampel untuk pengumpulan data antropometri bisa dilakukan dengan metode sebagai berikut ini. Jadi populasi korban bencana sampai 3.000 orang, maka seluruh total balitanya bisa kita ukur. Tapi kalau populasi korban bencananya kurang dari 10.000 rumah tangga, kita bisa menggunakan systematic random sampling dengan jumlah sampelnya minimal 450 balita saja yang kita ukur. Kemudian kalau populasi korban bencananya lebih dari 10.000 rumah tangga, kita bisa menggunakan cluster sampling, yaitu minimal 30 cluster. Kita tentukan secara probability proportion to size, ya kita ambil probabilitasnya, proporsi probabilitasnya 30 cluster, kemudian tiap cluster kita ambil minimum 30 balita. Kemudian dari hasil analisis data antropometri tadi dan juga faktor penyulitnya, itu kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan modifikasi atau perbaikan penanganan gizi sesuai dengan tingkat kedaruratan yang terjadi. Nah, tingkat kedaruratannya kita bisa bagi meliputi situasi serius, situasi beresiko, atau situasi normal. Kalau situasinya serius, itu jika prevalensi balita kurusnya lebih dari atau sama dengan 15% dan tanpa faktor penyulit. Atau kalau dengan faktor penyulit, prevalensi balita kurusnya 10-14,9%. Itu sudah kita katakan situasi serius. Kalau situasi beresiko, itu jika prevalensi balita kurusnya itu 10-14,9%. Dan ini tanpa penyulit atau tanpa penyakit penyerta. Tapi kalau dengan penyakit penyerta, kita bisa ambil ambang batas prevalensi balitanya 5-9,9%. Itu sudah masuk situasi beresiko. Nah, sedangkan kalau situasi normal itu jika prevalensi balita kurusnya kurang dari 10%, yang tanpa faktor penyulit atau penyakit penyerta, atau kurang dari 5% dengan faktor penyulit. Nah, kalau misalnya situasi normal ini, maka penanganan gizi kurangnya bisa melalui pelayanan kesehatan rutin saja. Pada situasi serius, semua korban bencana akan mendapatkan ransum dan seluruh kelompok rentan, terutama yang balita dan ibu hamil, akan diberikan makanan tambahan. Sedangkan pada situasi berisiko, kelompok rentan yang kurang gizi, terutama balita kurus dan ibu hamil resiko KEK, itu yang diberikan makanan tambahan. Nah, apabila ditemukan balita kurus atau terdapat tanda klinis gizi buruk,
itu sebaiknya langsung segera kita rujuk ke sarana pelayanan saja. Nah, apabila ditemukan balita yang sangat kurus atau terdapat tanda klinis gizi buruk, itu langsung kita rujuk ke layanan kesehatan plus mendapatkan perawatan sesuai tata laksana anak gizi buruk. Tahap selanjutnya adalah transisi darurat. Ini adalah keadaan sebelum dilakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Kegiatan penanganan gizi pada situasi transisi darurat ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dapat dilaksanakan kegiatan gizinya sama seperti di fase sebelumnya, yaitu fase tanggap darurat. Tahapan terakhir adalah pasca bencana. Nah, kegiatan penanganan gizi pada tahap ini adalah pemantauan dan juga evaluasi untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan serta melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut dari informasi yang sudah diperoleh secara terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi serta kesehatan korban bencana. Demikian pertemuan kali ini tentang gizi dalam penanggulangan bencana. Apabila masih ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar atau menuliskan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.